Selamat pagi semua teman-teman, saudara-saudari. Saya mengucap syukur kalau hari ini saya masih bisa memberikan renungan, berkesempatan memberikan renungan. Renungan saya kali ini saya beri judul More Than Conquer, artinya lebih dari pemenang. Jujur ya, waktu saya bawain, saya persiapkan renungan tema ini, itu saya justru sedang dalam kondisi saya ada di titik terbawah dalam hidup saya saat ini. Tapi nanti saya akan ceritakan mungkin di belakang. Kenapa saya bisa dapat tema More Than Conquer ini? Jadi minggu lalu di hari Jumat, di Jumat lalu, dua minggu lalu, mama saya itu mengalami kondisi dimana dia itu sempat seperti orang hilang kesadaran, tapi dia sebenarnya tidur. Singkat cerita, akhirnya saya mau tidak mau saya harus bawa mama saya dirawat di rumah sakit. Hari-hari seperti ini suruh saya ke rumah sakit, itu sebenarnya hal yang sangat ingin saya hindari, tapi gak bisa. Kondisi itu mengharuskan saya untuk mau nggak mau harus bawa mama ke rumah sakit. Dan bawa ke rumah sakit, nginep di rumah sakit, rawat inap, nggak ada orang lain yang bisa jagain kecuali saya. 5 hari saya di rumah sakit, dari hari Jumat sampai hari Selasa, dan tanpa saya sadari di situ saya justru dapat pengalaman yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Saudara tahu, semua teman-teman tahu, kalau saya punya pergumulan untuk bisa membawa papa mama saya kenal sama Tuhan. Dan itu udah saya gumulin kurang lebih mungkin sekitar hampir 30 tahun. Nah, waktu saya di rumah sakit, di hari Senin, hari Minggu. Di sana tuh kita ada beberapa orang yang dirawat di unit stroke di rumah sakit itu. Beberapa orang diantaranya ada satu yang Kristen. Dia itu ibu dengan 4 orang anak, yang dirawat adalah suaminya mengalami pengentalan darah. Tapi waktu berjalannya waktu 4 hari dia dirawat, suami ibu ini dirawat, keadaannya bukan membaik, malahan justru sedikit memburuk. Dan kebetulan hari Minggu itu anak-anaknya datang untuk menjenguk papanya. Ketika mereka masuk ke dalam ruangan itu, mereka keluar, kemudian mereka menangis. Mereka sepertinya terkejut melihat kondisi papanya yang justru jauh di luar ekspektasi mereka. Papanya begitu tidak berdaya, bahkan sampai bicara aja susah gitu. Akhirnya ibunya itu menguatkan mereka. Gak boleh nangis. Kalian harus percaya, kalian harus berdoa. Kita harus sepakat, kita harus minta ampun sama Tuhan. Kita harus sungguh-sungguh berdoa supaya papa mengalami pertobatan. Itu yang didengung-dengungkan oleh sang ibu. Dan kebetulan saat itu hanya ada keluarga mereka dan saya di tempat tunggu. Di sana saya berdoa, saya ngobrol sama Tuhan. Nah, disitulah Tuhan kasih saya tema ini, More Than Conquer. Saya bilang, oke Tuhan, saya ngerti. Langsung saya catat di mana ayat yang Tuhan mau kasih, Tuhan kasih. Oke. Kemudian anak-anak pulang, sisalah ibu itu. Saya ngobrol sama ibu itu, ngobrol-ngobrol, dan lucunya kita di situ saling nguatin. Jadi saya cerita tentang masalah mama dan dia cerita tentang masalah suaminya. Memang suaminya punya latar belakang yang bertobat tapi belum sungguh-sungguh, dan mungkin disinilah titiknya Tuhan itu mau dia itu benar-benar menang dari segala yang belum dia tobatin itu gitu loh. Makanya saya bilang kita harus benar-benar menuntaskan. Saya bilang sama ibu itu, kita harus benar, kalau mau benar, kalau mau ngaco, jangan setengah-setengah. Saya bilang begitu. Akhirnya kita nggak dapat apa-apa kalau kita setengah-setengah. Dan ibu itu juga setuju. Nah, keesokan harinya kami berjanji sama-sama saling mendoakan ya sebelum saya pulang. Oke, saya akan berdoa buat ibu dan ibu akan berdoa juga buat masalah mama saya. Oke. Keesokan harinya itu hari Minggu, Senin.
Senin tiba-tiba uh, saya nyuapin mama makan. Dan waktu saya suapin mama makan, selesai makan, dia bilang sama saya, Tin, dia bilang gini, orang itu masih ke gereja nggak ya? Mama saya itu kena penyakit demensia, dia pikun, dia nggak ingat, kadang dia bisa benar, kadang dia nggak ingat gitu. Dia bilang, orang itu ke gereja nggak ya? Dia ngomong sama saya, ngomong kayak gitu. Mereka masih ke gereja nggak ya? Saya tanya, siapa ma? Mama bilang saya lupa katanya. Terus saya tanya, Sheila? Bukan. Martin? Bukan. Om David? Terus dia bilang, Om David ya? Om David masih di gereja? Dia tanya begitu. Saya bilang, masih mah. Om David tinggal di gereja. Saya bilang begitu. Oh, masih di gereja. Terus tiba-tiba dia ngomong lagi, oh, teman mama, si ini namanya. Saya ngomong juga saudara nggak kenal ya. Pokoknya suami istri ini, dia bilang gitu. Mereka rajin ke gereja katanya. Oh, saya bilang, oh mereka ke gereja? Iya, mereka rajin ke gereja. Terus saya tanya mama, mama mau ke gereja? Saya tanya begitu. Mama saya diam sebentar, terus dia bilang, mau? Hah? Saat itu saya deg-degan saudara, deg-deg. Aduh, saya bilang, Tuhan. Saya bilang, mama mau ke gereja? Benar? Ya, mama mau ke gereja katanya. Mama mau terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat nggak? Saya tanya begitu. Terus dia diam lagi saudara. Terus tiba-tiba dia bilang gini, mau? Saya saat itu, saudara, perasaan saya itu campur banget, bercampur sekali saat itu. Terus saya langsung bilang, mama serius mau terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Dia bilang mau. Oke mama, kita berdoa, saya bilang begitu. Akhirnya saya bantu mama saya berdoa. Saya bilang, mama harus ikutin seperti yang saya katakan. Oke, mama bilang, iya. Dalam keadaan yang sangat lemah, tapi dia menjawab saya satu persatu dengan jelas. Dia ikutin setiap doa saya, sampai amin. Berapa kali saya mesti ulang, tapi dia mengikuti sampai selesai. Terus saya benar-benar sampai bilang sama mama terima kasih, saya bilang begitu. Terima kasih mau terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saya bilang itu. Satu lagi yang mama masih sempat ngomong sama saya, dia bilang gini, tapi papa kamu belum katanya. Saya bilang, nggak apa-apa mama, tenang. Semua ada waktunya, saya bilang. Kalau mama udah, yang penting mama sekarang percaya. Terus dia nanya lagi sama saya, mama gimana ke gerejanya katanya gitu. Saya bilang, mama sekarang lagi hari-hari ini gereja nggak penting. Yang penting mama terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hati mama. Nanti urusan gereja gampang, saya bilang gitu. Terus mama bilang, saya juga mau papa ke gereja. Saudara, itu satu seperti petir di siang bolong. Kemarin saya kasih renungan juga ngomongin soal petir siang bolong. Kali ini saya dapat petir di siang bolong yang kedua kalinya. Tapi saya benar-benar bersyukur sekali saudara. Itu hal yang saya gumulkan 25 tahun. Dan saya tuh udah hampir kurang lebih sekitar hampir 1 bulan yang lalu, saya sempat ngobrol sama Om David, sama Tante Win. Saya bilang saya tuh udah capek. Saya hampir nggak berani berharap lagi kalau papa mama saya itu bisa terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Hampir mustahil dengan kekerasan hati mereka. Dan patut juga saudara tahu, waktu mama terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu di hari Senin. Hari Sabtu itu atau hari Minggu saya lupa, hari Sabtu kalau nggak salah. Saya tuh masih diusir mama keluar. Gara-gara saya menantang dia terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dia usir saya keluar dari kamar rumah sakit itu. Saya tuh benar-benar nggak nyangka. Saya benar-benar nggak nyangka bahwa mama tergerak sendiri dengan sendirinya untuk minta dia dilayani terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu satu berita baik. Tapi saudara, kenapa saya bilang saya ada dalam keadaan terpuruk saat ini? Karena setelah berita baik itu terjadi, saya mendapatkan satu berita yang buruk. Dan menurut saya ini lebih buruk daripada berita-berita yang saya pernah harapkan buruk. Saya langsung ketika saya tahu tentang satu masalah itu, saya benar-benar ambruk saudara. Saya langsung bergelut dengan begitu banyak pikiran, bahkan sampai ketika saya sedang membawa renungan ini. Tapi saya juga bersyukur bahwa saya punya komunitas yang selalu mengangkat kita, yang selalu memberi kekuatan, punya suami yang mendukung. Bahkan Tuhan pakai kadang-kadang orang-orang yang di sekitar kita tuh yang justru nggak kita bayangkan, nggak kita harapkan, nggak kita pikirkan mereka akan membantu kita. Itu sebabnya saya mau bilang sama saudara bahwa kita itu
orang-orang yang lebih dari pemenang. Jangan kita pernah menyerah. Saya orang yang cukup kuat, tapi saya juga orang yang mudah menyerah. Di satu sisi saya sepertinya bisa tanggap, teguh, kuat, tapi di sisi lain saya itu sering sekali merasa saya butuh ditolong. Itulah pentingnya komunitas. Dan kita harus ingat bahwa kita itu semua lebih dari pemenang. Saya mau ambil satu ayat yang Tuhan kasih sama saya ketika Tuhan kasih tema ini. Itu ada di 2 Korintus 4 ayat 6-9. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Dia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Saya benar-benar ngerema banget, terutama sama yang ayat 9. Bahwa kita kadangkala itu benar-benar dihimpit sedemikian rupa sampai kita kayaknya susah banget untuk bernapas. Begitu sesaknya, begitu nggak ada jalan keluarnya. Begitu kita merasa sia-sianya, begitu kita merasa hopeless, saudara. Benar-benar nggak bisa ngapa-ngapain. Pada saat kita tuh benar-benar nggak bisa mikir apa-apa. Pada saat kita tuh merasa semua di sekeliling kita itu gelap, begitu buntu. Tapi saudara nggak boleh putus harap. Saudara harus ingat bahwa saudara itu orang-orang yang lebih dari pemenang. Bagaimanapun juga keadaannya, saudara pasti akan muncul sebagai pemenang. Itu. Dan satu lagi saudara, ada satu lagi kesaksian yang saya ingin saksikan. Dalam kondisi seperti ini, keekonomian kami juga terjepit. Ke rumah sakit, mama habiskan biaya cukup banyak, 40 juta kurang lebih. Itu duit nggak kebayang saudara dari mana. Tapi saya juga nggak bisa mikir saat itu saya harus cari duit dari mana untuk angka-angka sebesar itu. Yang saya lakukan cuma begitu ada tagihan saya gesek, begitu ada tagihan saya gesek. Saya bilang saya nggak mau pusing. Tapi hebatnya Tuhan kirimin dana satu persatu saudara, dan angkanya persis seperti jumlah yang mama harus keluarkan, kami harus keluarkan untuk biaya mama, lebih 1 juta. Itu saya benar-benar gak kepikiran tuh bagaimana caranya Tuhan. Makanya saya bilang waktu saya angkat tangan, saya berserah. Saya bilang terserah Tuhan, tapi bukan berarti kita terus lepas itu ya, enggak. Tapi saya berserah Tuhan. Kami menyerahkan semua masalah ini ke dalam tangan-Mu, untuk kesehatan mama, untuk segala macam. Percaya deh, tangan Tuhan itu selalu ada di sekitar kita. Dan percaya terus juga bahwa ketika kita memutuskan diri kita menjadi anak-anak Tuhan dan kita berpegang teguh bahwa kita tetap akan jadi anak Tuhan mulai dari sekarang sampai selama-lamanya, saudara akan selalu menjadi seorang pemenang dari sekarang dan sampai Tuhan Yesus panggil kita pulang. Jaga iman itu dan jaga bahwa status kita adalah lebih dari pemenang. Shalom, sampai di sini saja renungan saya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami tahu kami seringkali jatuh dan bangun. Begitu banyak hal-hal yang menghimpit kami, yang membuat kami merasa begitu tidak berdaya, begitu capek Tuhan menghadapi kondisi yang ada di sekeliling kami Tuhan. Tapi kami tahu kami punya Allah yang lebih dari segalanya. Allah yang mengenal kami luar dalam, lebih dari kami mengenal diri kami sendiri. Dan Allah yang selalu tahu seberapa kuatnya kami menghadapi setiap masalah-masalah. Dan Allah juga yang senang kami naik tingkat. Karena Allah tahu, karena Engkau tahu bahwa kami akan selalu bisa muncul sebagai pemenang. Bahwa kami akan selalu berhasil mengatasi setiap masalah kami. Sebab itu Tuhan, biar kami boleh tetap beriman Tuhan, tetap dibangkitkan Tuhan, tetap punya satu semangat Tuhan, bahwa mengiring Engkau kami pasti selalu bisa menang Tuhan. Asal kami bergantung penuh sama Engkau, dan kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu, berjalan bersama Engkau, bergandengan tangan bersama Engkau Tuhan. Kami tahu Tuhan, masalah kami tidak berhenti di hari ini. Kedepannya besok Tuhan, 1 jam lagi Tuhan, masalah kami akan tetap berjalan Tuhan. Tapi kami juga tahu Tuhan, bahwa kami punya Allah yang lebih besar dari setiap masalah kami. Kami menyerahkan Tuhan hidup kami, perjuangan kami, jatuh bangun kami ke dalam tangan-Mu. Dan kami ingin selalu berjalan bersama Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, segala kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Haleluya Yesus, amin.
Shalom teman-teman, Tuhan Yesus memberkati.